Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melki Sedeki Solengkong, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan peta yang telah saya buat, yaitu peta sebaran batuan sedimen di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Utara. Kita mulai dari sini ya. Kita bisa lihat di dalam peta yang telah saya buat di sini, ini ada beberapa warna yang kontras, yaitu ada warna coklat, ada warna kuning keemasan, juga ada warna biru, hijau, dan lain-lain. Kita mulai dari paling atas yang dimana di paling luar itu ada grid, yang dimana dia menunjukkan koordinat real, dan juga sebelah kiri di samping sini ada mata angin yang dimana dia menunjukkan north, juga ada scale barnya, dan juga ada skala yang dimana skalanya itu adalah 1:250.000. Dan juga di sini ada data frame-nya menunjukkan lokasi peta tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan petanya, kita akan membahas soal batu pasir. Jadi batu pasir itu sendiri biasa digunakan pada kegiatan konstruksi sebagai agregat halus, agregat kasar juga bisa. Nah, bagaimana sebenarnya batu pasir itu terbentuk? Jadi batu pasir itu terbentuk dari hasil pelapukan batuan awal, yang dimana dia memiliki kandungan mineral silika yang cukup tinggi, atau SO2 yang cukup tinggi, yang tertransportasi, tersortasi, dan terkompaksi. Jadi batuan awalnya itu terjadi pelapukan di atas, terjadi pelapukan, lalu hasil lapukannya itu dia orang bilang mengalir, dia atau tertransportasi dari ketinggian ke bagian landai. Nah, setelah dia mengarah ke landai, dia akan terjebak dalam sebuah cekungan, atau orang lokal biasa di sini bilangnya barangka atau jurang. Dia akan terkompaksi di dalam, dia akan tertransportasi ke dalam cekungan itu, lalu ditekan atau dilapisi lagi dengan sedimen-sedimen lainnya, yang dimana dia terkompaksi ke bawah. Dia terkompaksi selama jutaan tahun, dan dia akhirnya menjadi batu pasir, yang mana itu adalah pasiran, mudahnya bilang pasiran yang dipres sehingga dia jadi sangat keras. Nah, jika kita lihat dalam peta yang telah saya buat, ada garis lurus yang dia dari arah selatan menuju ke arah utara yang berwarna hitam. Itu menunjukkan potongan ketinggian. Kalau kita lihat di kanan bawah di sini cross section profile, itu ada ketinggiannya dari potongan itu ya, secara 2D. Ada mulai dari sini 0 meter, terus dia mulai naik ke 500, terus dia turun, lalu dia naik lagi hingga titik puncak yang berada di 2100 mdpl, lalu menurun hingga yang dimana dia dimulai dari arah selatan dan berakhir di arah utara. Nah, di arah utara sini kita bisa lihat bahwa dalam cross section itu sendiri itu ada cekungan yang cukup dalam sih. Ya, cukup dalam, lalu dia naik lagi. Nah, disitulah tempat batu pasir mengendap, yang dimana dia awalannya itu berada di titik paling atas, mungkin ada yang dari Gunung Kelabat, lalu dia tertransportasi hingga ke cekungan itu sendiri, lalu dia mengendap dan akhirnya membentuk sebuah formasi. Ya. Nah, batu pasir sendiri berada pada Kecamatan Likupang Selatan, Likupang Timur, Likupang Barat, dan sebagian di Bore. Juga ada di bagian Dimembe dan Telawahan kecamatan. Dan
banyak, hampir satu pulau ada timur Batu Pasiran. Nah, jika kita lihat di sini dalam peta ini sendiri juga ada data-data sebagai berikut, yaitu data SAP yang pasti ada data KMSRTM untuk menunjukkan ketinggian dan juga data batimetri atau BATNAS serta peta geologi. Jadi formasi breksi dan batu pasir atau TPS pada Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara itu yang ada dalam peta ini, terutama breksi konglomerat kasar berselingan dengan batu pasir yang halus hingga kasar atau blue wag. Batu lanau dan lempung berwarna kelabu kecoklatan. Breksi berkomposisi andesit piroksen terdapat di Pulau Naing Besar, Pulau Naing Kecil, dan Pulau Talise. Itu menurut Copperberg 1928. Di Pulau Bangka terdapat batuan plastika yang sangat lapuk, yang oleh Copperberg disebut batu pasir berbesi. Menurut Copperberg 1928, batuan sedimen ini berumur Pliocene. Ya, itu penjelasan saya pada video kali ini. Kurang lebihnya, terima kasih sudah diterima.